Seorang pendeta membuat sumpah mengejutkan. Jika benar Yesus itu Tuhan, ia tetap. Tapi jika Yesus bukan Tuhan, pendeta ini bersumpah akan masuk Islam. Suasana di dalam gereja tua itu terasa hikmat. Cahaya matahari pagi menembus kaca patri, memantulkan warna-warna biru dan merah di lantai marmer yang dingin, seolah melukiskan ketenangan yang sempurna. Jemaat duduk rapi di bangku-bangku kayu yang telah menua bersama waktu. Sebagian menunduk dalam doa, sebagian lagi menatap mimbar, menunggu sosok yang selama ini menjadi gembala rohani mereka, Pendeta Samuel. Samuel berdiri di belakang mimbar, wajahnya tenang, namun di balik ketenangan itu, hatinya bergemuruh. Sudah lebih dari 20 tahun ia mengabdi, mengembalakan domba-dombanya dengan penuh kasih. Ia adalah lulusan terbaik sekolah teologi, dikenal rendah hati dan selalu siap membantu. Namun, selama beberapa tahun terakhir, kegelisahan batin yang ia pendam sendirian semakin menguat. Pertanyaan-pertanyaan tentang keilahian Yesus, sejarah Injil dan pandangan Islam yang berbeda seringkali menghantui malam-malamnya. Pertemuannya dengan seorang dosen Muslim dan bacaan Al-Quran yang ia simpan diam-diam semakin menajamkan keraguan tersebut. Pagi ini, Samuel tahu ia harus jujur, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada jemaat yang sangat ia kasihi. Ia menatap wajah-wajah familiar satu persatu. Ibu Marta yang selalu datang paling awal, Thomas yang baru lulus seminari, dan keluarga-keluarga muda yang membawa anak-anak mereka. Semua menanti kata-kata penghiburan dan harapan seperti biasa. Namun kali ini, kata-katanya akan berbeda. Samuel menarik napas dalam, lalu mengucapkan kalimat yang menggetarkan seluruh ruangan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus, pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak pernah kalian dengar dari seorang pendeta sebelumnya. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa jemaat menatapnya penasaran, yang lain mengangkat alis. Samuel melanjutkan dengan suara lantang. Saya telah mempelajari, membaca, merenung, dan saya sampai pada satu titik di mana saya harus jujur. Hari ini, saya membuat sumpah di hadapan Tuhan dan di hadapan kalian semua. Ia berhenti sejenak, menciptakan keheningan yang mencekam. Jika saya dapat membuktikan dengan kitab suci dan kebenaran sejarah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saya akan mempertahankan iman saya sampai akhir hayat. Tetapi jika saya menemukan bukti bahwa Yesus hanyalah seorang nabi, sebagaimana dikatakan dalam Islam, maka saya akan memeluk Islam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Ruangan gereja yang tadinya damai seketika membeku. Beberapa jemaat menatapnya dengan ekspresi marah. Ibu Marta ternganga dan Thomas gelisah. Samuel tahu, sumpah ini adalah awal dari badai yang akan ia hadapi. Namun, di lubuk hatinya, ia merasakan keberanian yang lahir dari tekad untuk mencari kebenaran. Sebuah langkah yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Malam setelah khotbah yang mengguncang itu, Pendeta Samuel duduk sendirian di ruang kerjanya. Sebuah lampu meja menerangi tumpukan buku di hadapannya. Alkitab dalam beberapa versi terjemahan, buku sejarah gereja, catatan pertemuan konsili, dan di sudut meja, sebuah terjemahan Al-Quran yang sampulnya masih terlihat baru. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, tetapi matanya enggan terpejam. Ia merasa seolah telah membuka pintu yang tak bisa ia tutup kembali. Pagi tadi, sumpahnya membuat sebagian jemaat terpukul, sebagian marah, dan sebagian lagi membisu. Ia tahu di antara mereka ada yang sudah menyebarkan kabar itu ke pendeta-pendeta lain, dan ia bisa membayangkan bagaimana percakapan itu berlangsung. Namun, di tengah kegelisahan itu, ada semacam rasa lega. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pencarian batinnya di depan orang banyak. Beban rahasia yang ia pendam selama bertahun-tahun seperti terangkat dari dadanya. Ia mengambil sebuah buku tebal berjudul Sejarah Gereja Abad Pertama. Jarinya menelusuri halaman demi halaman, mencari penjelasan yang bisa menguatkan atau justru meruntuhkan keyakinannya. Ia membaca ulang kisah Konsili Nisea tahun 325 Masehi, di mana doktrin ketuhanan Yesus ditegaskan.
Tapi semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa keputusan itu bukanlah kesepakatan bulat. Ada perdebatan panjang, bahkan penentangan dari sebagian pemuka gereja pada masa itu. Pikirannya melayang pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama ia simpan. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Tuhan? Jika ia adalah Tuhan, mengapa ia berkata bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti nyala lilin yang tak kunjung padam, menerangi setiap keraguan yang selama ini ia coba padamkan. Di sudut meja, terjemahan Al-Quran itu seakan memanggilnya. Dengan ragu, ia membukanya pada surah Maryam. Ia membaca perlahan, dan ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan suatu kalimat darinya. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat." Samuel terdiam. Nama-nama yang familiar, Maryam, Isa. Tapi di sini, Isa disebut putra Maryam dan seorang terkemuka, bukan Tuhan. Ayat itu menjelaskan bahwa ia adalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel. Samuel memejamkan mata, merasakan getaran aneh di dadanya. Bukan karena ia langsung percaya, tapi karena ia sadar ada narasi lain tentang Yesus yang selama ini tidak pernah ia pelajari dengan serius. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan perbandingan, perenungan, dan doa yang berbeda. Ia tidak lagi hanya memohon kekuatan untuk menggembalakan jemaat, tetapi juga memohon agar Tuhan menunjukkan kebenaran apapun bentuknya. Ia tahu perjalanannya baru saja memulai, dan entah mengapa ia merasa siap untuk melangkah lebih jauh meskipun ia harus sendirian. Keesokan harinya, Samuel memutuskan untuk mengambil cuti pelayanan selama beberapa minggu. Ia memberi alasan kepada jemaat bahwa ia membutuhkan waktu untuk studi pribadi. Meski beberapa orang curiga, ia tetap berangkat. Tujuannya adalah mencari sumber-sumber akademis dari kedua sisi, Kristen dan Islam. Ia mengunjungi perpustakaan kota, membeli buku-buku dari toko yang menjual literatur keagamaan, bahkan memesan beberapa buku langka secara daring. Suatu sore, ketika ia sedang menyalin catatan di sebuah kafe kecil, seorang pria tua menghampirinya. "Pendeta Samuel?" tanyanya dengan sopan. Samuel menoleh. "Iya, saya? Kita pernah bertemu." Pria itu tersenyum. "Saya Joseph. Kita pernah bertukar sapa di acara lintas agama tahun lalu. Saya dengar Anda sedang banyak membaca tentang Islam." Samuel terkejut, tapi mengangguk pelan. "Iya, saya sedang mencoba memahami banyak hal yang ingin saya pelajari." Joseph lalu berkata, "Kalau begitu, mungkin Anda perlu bertemu dengan seseorang. Namanya Ustadz Hasan. Ia paham sejarah Kristen dan Islam dan cukup terbuka dalam berdialog." Nama itu melekat di benak Samuel. Ia sudah beberapa kali mendengar tentang Ustadz Hasan dari rekan-rekan lintas agama. Seorang Muslim yang dikenal sabar dan santun, tapi juga tajam dalam argumen. Pertemuan pertama mereka terjadi seminggu kemudian di sebuah kafe yang tenang di pinggiran kota. Samuel datang dengan membawa tas berisi buku dan catatan. Ustadz Hasan menyambutnya dengan senyum hangat. "Pendeta Samuel, saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda. Saya dengar Anda ingin mendiskusikan Yesus atau Isa dalam pandangan Islam." Samuel mengangguk. "Iya, saya ingin mendengar penjelasan langsung dari seorang Muslim, bukan hanya dari buku." Mereka pun memulai diskusi. Samuel bertanya tentang konsep tauhid, kenabian, dan bagaimana Islam memandang Yesus. Hasan menjelaskan bahwa dalam Islam, Isa adalah nabi besar yang diutus kepada Bani Israel. Lahir secara mukjizat tanpa ayah, namun tetap manusia, bukan Tuhan. Samuel menyimak dengan serius. Tapi dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Bukankah itu membuktikan keilahian? Hasan tersenyum tipis. Itu sering dijadikan dalil. Tapi jika kita melihat konteksnya, kata satu di situ tidak berarti satu zat, melainkan satu tujuan. Bahkan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Apakah itu berarti para murid juga Tuhan? Samuel terdiam. Argumen itu masuk akal. Setidaknya secara logika bahasa. Diskusi mereka berlangsung hampir 3 jam. Samuel pulang dengan kepala penuh catatan baru dan hati yang semakin resah. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan,
di mana setiap langkah membawanya lebih dekat pada jawaban, tapi juga semakin jauh dari zona nyaman yang selama ini ia tempati. Malam itu, ia kembali duduk di ruang kerjanya. Lilin di mejanya menyala redup, sementara hujan rintik-rintik mengetuk jendela. Ia menatap dua kitab suci di hadapannya, Alkitab dan Al-Quran, dua sumber yang kini sama-sama menuntut perhatiannya. Samuel tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan entah kenapa, ia merasa bahwa pertemuannya dengan Ustadz Hasan hanyalah langkah awal dari pencarian panjang yang akan menguji imannya sampai ke akar. Di dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Tuhan, tunjukkanlah kebenaran itu padaku, apapun bentuknya, meskipun aku harus kehilangan segalanya." Hari Minggu pagi itu, lonceng gereja berdentang seperti biasa. Jemaat mulai memenuhi bangku-bangku kayu panjang. Samuel berdiri di dekat altar, menyambut beberapa orang dengan senyum yang sudah ia latih selama bertahun-tahun menjadi pendeta. Namun, di balik senyum itu, ia bisa merasakan tatapan yang berbeda dari biasanya. Ada yang dingin, ada yang penuh tanda tanya, dan ada pula yang terang-terangan memandangnya dengan curiga. Ia tahu penyebabnya. Kabar tentang pertemuannya dengan Ustadz Hasan rupanya sudah menyebar luas. Beberapa hari sebelumnya, ia menerima pesan singkat dari salah satu rekan pendeta. "Samuel, hati-hati. Jemaat mulai gelisah mendengar isu kamu berdiskusi tentang Yesus dengan seorang ustadz." Selesai ibadah, sebelum sempat ia melangkah keluar, seorang pria paruh baya bernama Markus, anggota dewan gereja yang cukup berpengaruh, mendekatinya. "Samuel, kita perlu bicara sekarang." Nada suaranya tidak meminta, melainkan memerintah. Samuel mengikuti Markus menuju ruang rapat kecil di belakang gereja. Di dalam, 5 orang lain sudah menunggu. 2 pendeta senior, 2 anggota dewan, dan seorang sekretaris. Pendeta Lukas, sosok sepuh yang sudah seperti ayah baginya, membuka percakapan. "Samuel, kami dengar kamu sering bertemu dengan tokoh Islam. Bahkan katanya kamu membahas keilahian Yesus dengan mereka. Apakah benar?" Samuel menarik napas dalam. "Benar. Saya sedang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Yesus dari berbagai sudut pandang." Markus langsung menyelah, suaranya meninggi. "Dari sudut pandang Islam, apa kamu lupa bahwa kamu ini pendeta Kristen? Mengapa harus mencari dari mereka?" Samuel mencoba tetap tenang. "Karena saya ingin memastikan bahwa iman saya berdiri di atas kebenaran, bukan sekedar tradisi. Jika benar Yesus adalah Tuhan, bukankah kebenaran itu akan tetap bersinar dari sudut pandang manapun saya melihatnya?" Pendeta Lukas menatapnya lama, seolah berusaha membaca isi hatinya. "Tapi caramu ini berbahaya, Samuel. Jemaat bisa salah paham. Mereka bisa mengira kamu meragukan imanmu. Dan jika itu terjadi, kamu akan kehilangan wibawa sebagai gembala." Samuel menunduk. "Mungkin memang saya sedang meragukan sebagian yang saya yakini. Tapi saya lebih takut berpura-pura yakin daripada jujur mencari." Ucapan itu membuat ruangan hening. Beberapa anggota dewan saling bertukar pandang. Keesokan harinya, Samuel mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Teleponnya dipenuhi pesan dari jemaat. Ada yang menanyakan kebenaran isu itu dengan nada khawatir, ada yang mengirim ayat-ayat Alkitab untuk mengingatkannya, bahkan ada yang secara langsung menuduhnya telah tersesat. Di gereja, beberapa orang memilih duduk jauh dari kursinya saat rapat doa. Samuel merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dengan mereka yang dulu ia layani dengan penuh kasih. Malam itu di rumahnya yang sunyi, ia menatap Alkitab dan Al-Quran yang terletak berdampingan, bertanya-tanya, apakah ini jalan yang harus ia tempuh? Ia tahu badai di luar hanyalah permulaan dari badai yang lebih besar di dalam hatinya sendiri. 2 minggu kemudian, Dewan Gereja mengundang Samuel ke rapat resmi. Di ruang rapat besar dengan lampu putih terang, semua kursi terisi penuh. Suasananya lebih formal daripada pertemuan sebelumnya. Di hadapan seluruh anggota dewan, Samuel berdiri tegak. Ia tahu ini adalah momen yang akan menentukan nasibnya, bukan hanya sebagai pendeta, tetapi sebagai manusia yang sedang mencari kebenaran. Pendeta Lukas membuka rapat dengan doa singkat, lalu langsung ke inti masalah. "Samuel, kami menghargai ketulusanmu mencari kebenaran, tapi gereja ini punya aturan dan batas. Jemaat kami sudah gelisah dan banyak yang bertanya. Kami tidak bisa membiarkan keraguan terus tumbuh." Ia menatap Samuel dalam-dalam.
Jika kamu ingin terus menjabat sebagai pendeta, kamu harus berhenti dari diskusi lintas agama yang bisa menimbulkan keraguan di jemaat. Samuel memandang semua yang hadir, mencoba membaca ekspresi mereka. Ada yang menatapnya dengan kekecewaan, ada juga yang terlihat lega, seolah masalah ini akan segera berakhir. Ia menarik napas, mempersiapkan diri untuk jawaban yang telah ia pikirkan matang-matang. "Dan jika saya menolak?" tanyanya. Markus yang duduk di samping pendeta Lukas menjawab cepat. "Maka kami akan menonaktifkanmu dari pelayanan sampai kamu kembali teguh pada pengakuan iman gereja." Ada keheningan yang panjang. Samuel bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Ia tahu jawabannya, tapi ia juga tahu konsekuensinya. Mengundurkan diri berarti kehilangan satu-satunya identitas yang ia kenal selama ini, seorang pendeta yang dihormati. Ia akan kehilangan tempat berkhotbah, dukungan finansial, dan yang terpenting, komunitas yang selama ini menjadi keluarganya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menghentikan pencarian batinnya. Ia tidak bisa berpura-pura meyakini sesuatu yang kini terasa rapuh di hadapan pertanyaan-pertanyaannya. Akhirnya, dengan suara yang tegas dan mantap, ia berkata, "Saya menghargai keputusan kalian, tapi saya tidak bisa menghentikan pencarian ini. Saya akan mundur dari jabatan pendeta, tapi saya tidak akan mundur dari mencari kebenaran." Beberapa wajah terkejut, beberapa lain terlihat lega. Markus mengangguk pasrah. Samuel terdiri, mengucapkan terima kasih kepada dewan, lalu melangkah keluar dari ruangan itu. Di lorong gereja yang panjang, ia merasa beban di pundaknya sedikit berkurang, meski ia tahu jalan di depannya akan jauh lebih berat dan penuh ketidakpastian. Malam itu, Samuel kembali menghubungi Ustadz Hasan. "Ustadz, saya sudah keluar dari jabatan pendeta. Sekarang saya bebas berdiskusi tanpa batas." Di ujung telepon, Hasan terdiam sejenak sebelum berkata, "Kalau begitu, perjalananmu baru saja dimulai." Samuel menutup telepon dan menatap langit malam dari jendela. Ia tahu badai di luar hanyalah salah satu ujian. Yang lebih besar adalah badai dalam hatinya sendiri. Pertarungan antara keyakinan lama dan kebenaran yang mulai ia lihat. Dan entah mengapa, ia merasa siap menghadapinya. Gedung pertemuan itu penuh sesak. Kursi-kursi yang berjajar rapi hampir semuanya terisi. Bahkan ada orang-orang yang berdiri di belakang karena kehabisan tempat duduk. Lampu-lampu putih menerangi ruangan, memantulkan cahaya di wajah para hadirin yang beragam. Ada jemaat gereja, santri, mahasiswa, wartawan, dan orang-orang yang hanya datang karena rasa penasaran. Di panggung, 2 meja panjang telah disiapkan. Di satu sisi duduk Samuel, kini tak lagi mengenakan jubah pendeta. Ia memilih setelan jas sederhana berwarna abu-abu, kemeja putih dan dasi hitam. Di sisi lain, duduk Ustadz Hasan, mengenakan gamis putih bersih dan sorban krem yang dililit rapi. Di antara mereka, moderator duduk dengan wajah serius, siap memandu jalannya debat. Tema yang terpampang di layar besar di belakang mereka membuat semua mata tertuju. Yesus, Tuhan atau Nabi? Moderator membuka acara dengan salam lintas agama dan pengantar singkat. Malam ini, kita akan menyaksikan diskusi terbuka antara 2 tokoh, mantan pendeta yang sedang mencari kebenaran dan seorang ustadz yang dikenal luas karena dakwahnya yang santun. Harap kita semua menjaga adab dan menghormati perbedaan. Giliran pertama diberikan kepada Samuel. Ia berdiri, menarik nafas, dan memandang hadirin. "Saya berdiri di sini bukan untuk menyerang keyakinan siapapun," ucapnya. Suaranya tenang namun tegas. "Saya berdiri di sini sebagai seorang manusia yang mencari kebenaran. Seumur hidup saya diajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi perjalanan saya beberapa bulan terakhir memaksa saya bertanya, apakah itu benar? Jika benar, saya akan memegangnya sampai mati. Jika tidak, saya akan jujur pada hati saya." Beberapa orang di barisan depan mengangguk pelan, sementara yang lain tampak gelisah. Samuel melanjutkan dengan menutip ayat-ayat dari Injil yang menurutnya menunjukkan bahwa Yesus berbicara sebagai seorang utusan, bukan Tuhan itu sendiri. "Bagi saya ini bahasa seorang nabi," ujarnya. Kini giliran Ustadz Hasan. Ia berdiri, senyumnya hangat namun matanya memancarkan keseriusan. "Dalam Islam, kami meyakini bahwa Isa, atau yang dalam tradisi Kristen disebut Yesus, adalah salah satu nabi terbesar.
Beliau lahir dengan mukjizat, berbicara sejak bayi, dan diangkat oleh Allah. Namun beliau bukan Tuhan. Ketuhanan hanya milik Allah, pencipta langit dan bumi. Hasan kemudian mengutip ayat-ayat dari Al-Quran, menjelaskan bahwa ajaran Tauhid adalah inti dari semua nabi. Ia juga memaparkan bagaimana sejarah mencatat pergeseran pemahaman tentang Yesus dari abad ke abad hingga akhirnya konsep Trinitas terbentuk. Sejarah ini bukan untuk merendahkan, tapi untuk kita bersama-sama menyadari bahwa keyakinan manusia kadang berubah dari pesan aslinya. Moderator lalu memberikan waktu untuk sesi tanya-jawab langsung antara keduanya. Samuel mengajukan argumen dari kitab-kitab Perjanjian Baru, dan Hasan membalas dengan rujukan dari Al-Quran dan sejarah gereja. Penonton mendengarkan dengan hikmat. Di tengah debat, seorang pemuda dari barisan belakang mengangkat tangan. "Saya Kristen, Pak," katanya. "Pak Samuel, apakah Bapak masih menganggap Yesus Tuhan setelah semua pencarian ini?" Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Samuel. Ia menatap pemuda itu lama, lalu menghela nafas. "Saya sedang berada di titik di mana saya tidak bisa lagi mengatakan dengan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya melihat Dia sebagai utusan yang mulia, tapi keputusan final saya belum ambil." Desahan terdengar di berbagai sudut ruangan. Hasan menatap Samuel dengan hormat. Kejujuran seperti ini adalah tanda hati yang tulus mencari. Debat berlangsung hingga hampir 3 jam. Saat acara berakhir, hadirin memberikan tepuk tangan. Samuel berjalan keluar bersama Hasan. Malam itu, di perjalanan pulang, Samuel merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasakan kedekatan pada kalimat kebenaran milik Allah. Ia tahu jalan yang ia pilih adalah jalan yang paling berat, tetapi ia juga merasa jalan ini adalah jalan yang paling benar. Hujan turun rintik-rintik malam itu membasahi jendela rumah Samuel dengan pola air yang mengalir perlahan. Suara gemericik di atap terdengar seperti irama yang tak henti-hentinya mengetuk pikirannya. Di luar, lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di genangan air, membuat malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Samuel duduk di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari Alkitab dan Al-Quran yang terbuka di hadapannya. Keduanya tergeletak berdampingan seakan menatap balik kepadanya, menunggu ia memutuskan jalan mana yang akan dipilih. Sejak debat terbuka siang tadi, pikirannya tak pernah tenang. Setiap argumen yang ia dengar dari Hasan dan setiap pertanyaan yang ia jawab kembali terulang di kepalanya seperti kaset yang terus memutar. Ia menutup matanya, dan yang ia lihat hanyalah wajah-wajah penonton tadi. Ada yang penuh harap, ada yang kecewa, dan ada pula yang menatapnya seperti pengkhianat. Ia meraih secangkir kopi yang sudah mendingin. Bibirnya nyaris tak merasakan pahitnya karena pikirannya jauh melayang. "Tuhan, jika Engkau memang ada, tunjukkanlah siapa Engkau yang sebenarnya," bisiknya, nyaris seperti anak kecil yang memohon sesuatu pada orang tuanya. Samuel bangkit dan berjalan menuju ruang tamu. Ia menyalakan lilin, mematikan lampu, lalu berlutut di lantai. Hujan yang semakin deras menjadi latar belakang yang sempurna untuk doa yang akan ia panjatkan. "Tuhan Yesus, atau Allah, atau siapapun Engkau, aku tidak ingin lagi hanya percaya karena diajarkan, aku ingin percaya karena tahu." Suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Ia mengangkat tangannya, memejamkan mata, dan membiarkan hatinya berbicara. "Sejak aku kecil, aku diajarkan bahwa Engkau disalib untuk menebus dosaku. Tapi jika Engkau hanyalah utusan, aku takut selama ini aku telah menempatkan manusia di posisimu. Dan jika Engkau benar Tuhan, aku ingin lebih mengenalmu dari sekedar kata-kata di atas kertas." Air matanya mulai jatuh, mengalir di pipi. Bukan karena sedih, tapi karena perasaan yang campur aduk, takut, bingung, dan rindu akan kebenaran yang murni. Di tengah doanya, ingatan tentang ucapan Hasan terngiang kembali. Isa datang untuk membawa manusia kembali kepada Allah, bukan untuk menggantikan Allah. Kalimat itu membuat dadanya terasa sesak. Ia teringat juga pada Injil Yohanes 17 ayat 3 yang pernah ia baca dan kini terasa begitu berbeda. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Samuel mengusap wajahnya.
Apakah ini tanda dari Tuhan atau hanya kebingungan pikiranku? Malam semakin larut, hujan mereda digantikan oleh suara tetesan air dari talang. Samuel masih berlutut tapi kini ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, hampir menyentuh lantai. Ia merasa sangat kecil, seperti setitik debu di hadapan Sang Pencipta. Kalau Engkau adalah Allah yang esa, maka bimbinglah aku ke jalan-Mu, meski jalan itu membuat aku kehilangan segalanya. Di saat itulah ketenangan aneh menyelimutinya. Tidak ada suara gaib, tidak ada penglihatan, hanya rasa damai yang lembut mengalir di dadanya. Seolah beban yang ia pikul selama berbulan-bulan sedikit diangkat. Pagi mulai merayap di balik tirai jendela. Samuel baru menyadari bahwa ia berdoa hampir semalam suntuk. Tubuhnya pegal, tapi hatinya terasa ringan. Ia berdiri, berjalan menuju meja, dan menulis di buku catatan kecilnya. Aku belum tahu jawabannya, tapi aku tahu aku akan menemukannya, dan saat itu tiba, aku akan mengikutinya tanpa ragu. Setelah malam penuh doa itu, Samuel merasa seperti terlahir kembali. Kekacauan batin yang selama ini menguasainya perlahan sirna, digantikan oleh ketenangan yang memandu langkahnya. Ia kini memiliki tujuan yang jelas, menemukan kebenaran sejati, bukan lagi sekadar memvalidasi keyakinan lama. Samuel tahu, ini saatnya untuk mendalami Islam, bukan dari sudut pandang seorang penanya, melainkan dari sudut pandang seorang pencari. Ia kembali menghubungi Ustadz Hasan, bukan lagi untuk berdebat, tetapi untuk belajar. Ustadz Hasan menyambutnya dengan tangan terbuka. Pintu ilmu selalu terbuka bagi mereka yang mengetuknya dengan hati yang tulus, pendeta, ucapnya hangat. Samuel tersenyum tipis. Panggil saja saya Samuel, Ustadz. Bersama Ustadz Hasan, Samuel mulai menjelajahi literatur Islam lebih dalam. Ia membaca sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, memahami mengapa umat Muslim begitu mencintainya sebagai Nabi terakhir. Ia juga mempelajari rukun Islam dan rukun iman, menemukan bahwa inti dari semua ajaran ini adalah ketaatan mutlak kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Konsep tauhid yang sebelumnya hanya ia dengar dalam diskusi, kini mulai meresap ke dalam hatinya. Ia menyadari bahwa dalam konsep ini, tidak ada ruang untuk perantara atau perantara dalam hubungan antara manusia dan Tuhan. Samuel juga mulai mengamati praktik-praktik ibadah dalam Islam. Suatu sore, ia menemani Ustadz Hasan ke masjid. Ia duduk di belakang, memperhatikan para jamaah melakukan sholat. Gerakan yang teratur, berbaris rapi, tunduk dan sujud semuanya dilakukan dengan penuh kehusukan. Ada aura kedamaian dan kerendahan hati yang begitu kental. Ketika ia melihat seorang buruh sederhana dan seorang pengusaha kaya berbaris sejajar dalam sholat, ia merasakan getaran aneh. Inilah kesetaraan yang murni, tanpa memandang status sosial. Ia teringat bagaimana di gerejanya dulu, meskipun semua sama di mata Tuhan, masih ada pembagian tempat duduk atau perlakuan yang sedikit berbeda. Selama beberapa minggu, Samuel dan Ustadz Hasan bertemu secara rutin. Diskusi mereka tidak lagi tegang, melainkan mengalir bagaikan percakapan antara guru dan murid. Ustadz Hasan menjelaskan konsep Al-Quran sebagai mukjizat abadi, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang mengalami perubahan. Samuel membandingkan penjelasan itu dengan pengetahuan sejarah gerejanya dulu, di mana ia tahu bahwa Injil mengalami proses penyuntingan dan pemilihan di masa lalu. Semakin dalam ia mempelajari, semakin kuat keyakinan batinnya tumbuh. Suatu sore, saat mereka berjalan di taman kota, Samuel menghentikan langkahnya. "Ustadz," ucapnya, suaranya pelan namun penuh kepastian. "Selama ini saya mencari kebenaran. Saya meragukan Yesus sebagai Tuhan dan mencari bukti. Tapi sekarang, saya tidak lagi mencari bukti. Saya menemukan kedamaian dalam konsep ketuhanan yang murni ini. Saya menemukan alasan untuk percaya." Ustadz Hasan menatapnya dengan senyum tulus. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan dengan penemuan ini?" Samuel menunduk, merasakan air mata keharuan yang tertahan di sudut matanya. "Saya harus jujur pada sumpah saya. Dan saya harus jujur pada hati saya." Bab ini berakhir dengan pengakuan batin Samuel yang tidak lagi ragu, sebuah pengakuan yang akan membawanya pada keputusan paling besar dalam hidupnya. Setelah pengakuan batinnya kepada Ustadz Hasan, Samuel tahu ia tidak bisa lagi menunda keputusannya. Ia harus mengakhiri babak pencariannya
dan memulai lembaran baru. Langkah pertama yang harus ia ambil adalah menghadapi mereka yang dulu ia layani. Dengan hati yang mantap, ia menghubungi Markus dan anggota Dewan Gereja, meminta pertemuan terakhir. Pertemuan itu berlangsung di tempat yang sama saat ia mengundurkan diri. Di ruang rapat besar, suasananya terasa dingin dan tegang. Tidak ada senyum atau basa-basi. Markus menatapnya dengan pandangan curiga. "Ada apa lagi, Samuel? Apa kamu sudah berubah pikiran?" Samuel menggeleng pelan. "Tidak, Markus. Justru sebaliknya. Saya datang ke sini bukan untuk kembali melainkan untuk jujur pada kalian. Saya telah menemukan kebenaran yang saya cari." Ia berhenti sejenak, mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki. "Saya tidak lagi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya melihatnya sebagai nabi yang mulia, utusan Tuhan yang sama seperti Musa, Daud, dan para nabi lainnya." Ucapan Samuel membuat ruangan kembali hening. Pendeta Lukas menghela nafas panjang, wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Samuel, ini keputusan yang sangat berbahaya. Kamu akan kehilangan segalanya." "Saya tahu risikonya, pendeta," jawab Samuel. Nadanya tenang dan mantap. "Saya sudah kehilangan jabatan saya, dan mungkin juga teman-teman saya. Tapi saya tidak bisa hidup dengan kebohongan. Iman bukanlah tentang kenyamanan, melainkan tentang kejujuran. Saya menemukan kedamaian yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya dalam keyakinan ini." Markus bangkit dari kursinya dengan marah. "Kamu pengkhianat! Kamu telah mengkhianati iman yang kamu ajarkan seumur hidupmu." Samuel menatapnya dengan penuh pengertian, tanpa kemarahan. "Markus, saya tidak mengkhianati Tuhan. Saya hanya menemukan jalan yang berbeda untuk mengabdi kepadanya. Saya tidak meminta kalian untuk percaya. Saya hanya meminta kalian untuk menghormati pencarian saya." Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada mereka semua dan meninggalkan ruangan itu, mengakhiri hubungannya dengan institusi yang telah menjadi rumahnya selama puluhan tahun. Setelah itu, Samuel segera menemui Ustadz Hasan. Pertemuan mereka tidak lagi di kafe atau di taman, melainkan di rumah Ustadz Hasan yang hangat. Samuel datang dengan hati yang lapang, namun juga penuh ketegangan. Ia tahu momen yang ia nantikan dan ia takutkan telah tiba. "Ustadz," kata Samuel dengan suara serak, "saya telah menemui Dewan Gereja. Saya sudah melepaskan masa lalu saya. Sekarang saya ingin jujur pada sumpah saya. Saya ingin memeluk Islam." Ustadz Hasan tersenyum hangat. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan, hanya ketulusan dan kebahagiaan. "Keputusan ini bukan karena saya, Samuel, melainkan karena hidayah dari Allah. Kamu menemukannya dengan hatimu sendiri." Ustadz Hasan lalu membimbing Samuel untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Samuel mengikuti setiap kata. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Malam itu, di hadapan Ustadz Hasan dan beberapa saksi, Samuel resmi menjadi seorang Muslim. Ia merasakan getaran aneh di dadanya. Getaran yang sama seperti saat ia pertama kali membaca Al-Quran. Ini bukan lagi getaran keraguan, melainkan getaran keyakinan dan kedamaian. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi ia tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan rumah rohani yang selama ini ia cari. Samuel kini memiliki nama baru. Atas saran Ustadz Hasan, ia memilih nama Isa sebagai pengingat akan nabi yang membimbingnya pada kebenaran. Pagi hari setelah syahadat, ia bangun dengan perasaan yang berbeda. Beban berat yang ia pikul selama berbulan-bulan telah terangkat, digantikan oleh ketenangan yang tak tergantikan. Ini bukan lagi ketenangan yang ia cari, melainkan ketenangan yang ia temukan. Keputusan Samuel untuk memeluk Islam menyebar dengan cepat. Reaksi dari jemaatnya dulu beragam. Beberapa seperti Markus menuduhnya sebagai pengkhianat dan mencemarkan nama baik gereja. Mereka mendesaknya untuk diam dan tidak menyebarkan keyakinan barunya. Namun, ada pula yang menunjukkan rasa ingin tahu. Beberapa jemaat muda yang sebelumnya mengikuti perjalanannya dari jauh mulai menghubunginya. Mereka tertarik dengan kejujurannya dan keberaniannya untuk mempertanyakan sesuatu yang dianggap tabu. Samuel tahu,
Jalan yang ia pilih adalah jalan yang paling berat, tetapi ia tidak pernah merasa lebih bebas. Ia tidak lagi terikat oleh tradisi dan doktrin yang tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Ia kini menjadi seorang pencari kebenaran yang telah menemukan jawabannya. Ia mulai belajar sholat, membaca Al-Quran, dan mempelajari ajaran Islam lebih dalam. Ia merasa kagum dengan bagaimana semua ajaran itu saling terkait dan membentuk sebuah kesatuan yang logis. Ia menemukan bahwa tidak ada kontradiksi dalam ajaran Islam tentang ketuhanan, kenabian, dan akhirat. Semua selaras dengan akal dan hati nuraninya. Suatu hari ia menerima panggilan dari Thomas, pemuda yang baru lulus seminari. "Pendeta Samuel, maaf, maksud saya Bapak Isa. Saya ingin bertemu," kata Thomas dengan suara ragu. Mereka bertemu di sebuah kafe yang sama, tempat Samuel dan Ustadz Hasan sering berdiskusi. "Saya membaca tentang keputusan Anda. Terus terang, saya tidak mengerti. Anda adalah panutan bagi saya. Tapi saya juga bingung, apa yang Anda temukan?" Samuel tersenyum. "Saya menemukan kedamaian, Thomas. Saya menemukan Tuhan yang tidak perlu perantara, dan saya menemukan ajaran yang jujur pada kebenaran. Saya tidak meminta kamu untuk mengikuti jalan saya hanya meminta kamu untuk bertanya pada dirimu sendiri." Percakapan itu adalah awal dari banyak percakapan yang akan ia lakukan. Ia menyadari bahwa perjalanannya belum berakhir. Kini, perannya bukan lagi sebagai pendeta, melainkan sebagai seorang saksi. Ia harus menjadi saksi atas kebenaran yang telah ia temukan. Kisah ini berakhir dengan Samuel yang kini menjadi Isa. Ia tidak lagi berkhotbah dari mimbar, melainkan dari hati. Ia tidak lagi berpegang pada keyakinan warisan, melainkan pada keyakinan yang ia perjuangkan. Sumpah yang ia ucapkan di mimbar kini telah terpenuhi bukan dengan kalah, melainkan dengan menemukan. Dan di suatu tempat di lubuk hatinya, ia tahu bahwa inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengabdi padanya.